baik lo di rumah. Karena semua yang lo perluin udah gue siapin buat lo. Ngerti? Mas, jangan pergi mas. Pasti nggak? Mas, jangan pergi mas. Dia nggak mungkin dia deketin lo yang kegatelan. Selalu tahu ya, gue emang pakai pelet biar suami lo balikan sama gue. Lumayan mas, buat temenin aku di rumah. Namanya siapa mbak? Namanya Derry. Derry. Yaudah, aku pergi dulu ya. Antarin sesuatu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Tawakal pada pagi hari ini. Dan sekarang di sini saya sudah ditemani rekan saya yaitu Angela Yoga. Assalamualaikum pemirsa di rumah, saya Angela Yoga dan juga pada pagi hari ini kita juga tidak sendiri ya. Kita ditemani oleh Ustadz. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz dan Angela Yoga nih, sekarang di studio kita sudah ada narasumber kita yang bernama Mbak Tika ya. Kita tadi juga sudah melihat cuplikan video tentang permasalahan hidup yang menimpa Mbak Tika. Jadi gimana Mbak Tika bisa cerita sama kita? Silakan. Iya, jadi awal mulanya itu saya habis lulus SMA, Mas. Lulus SMA. Saya sempat nolongin cowok. Nah, begitu kan masih di kampung. Di kampung, pas saya udah ini, kayaknya dia kerja di daerah saya juga, di daerah sekitar rumah. Setelah itu, habis saya nolongin, saya dianterin pulang. Habis dianterin pulang, nah dari situ singkat cerita dia sering main ke rumah saya. Sampai akhirnya dia ngelamar saya. Melamar? Iya, ngelamar. Habis dia melamar saya yang nggak terima gitu aja Mas, karena kan baru kenal. Nah udah gitu dia ngakunya juga duda, punya surat cerai. Jadi dari tadi perkenalan tadi, itu berapa lama bisa sampai diajak menikah gitu? Belum sebulan. Oh belum sebulan? Iya, belum sebulan. Setelah yang dibantu tadi, Iya. perjalanannya belum sebulan dia Iya. langsung diajak menikah? Iya, langsung diajak menikah. Nah udah gitu anehnya Mas, di situ surat cerainya aku sama ibu nggak boleh lihat, yang boleh lihat cuma ayah aja. Terus bagaimana itu ayah dari Mbak Tika? Akhirnya mengizinkan menikah. Setelah saya menikah, dibuatin pesta kecil-kecilan. Akhirnya saya dibawa lagi ke Jakarta. Di situ Mbak Tika ada rasa curiga nggak gitu, dengan tidak diperbolehkan melihat surat cerai tersebut? Ada kecurigaan Mbak. Cuman karena saya nggak berani buat nolak keinginan ayah saya. Pak Ustadz, dengan ceritanya Mbak Tika tersebut mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa pernikahan ini sebenarnya terjadi karena ini bukan dari sepenuhnya juga dari Mbak Tika sendiri gitu, bahwa memang ada keinginan orang tua ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau melihat dari segi prosedur dan persyaratan, sebetulnya udah nggak ada masalah dengan pernikahannya, dengan pernikahan suaminya itu. Karena untuk pernikahan secara syariat dari pihak suami pun sebetulnya nggak perlu untuk menunjukkan surat cerai atau apa dari pihak suami loh ya. Karena perempuan menikahi suami yang sudah beristri itu dalam Islam itu nggak ada masalah secara prosedur formalnya gitu ya. Nah jadi apalagi ini orang tuanya juga sudah setuju, terus kemudian juga menjadi wali saat pernikahan sehingga tidak ada wali hakim ya, sehingga dinikahkan langsung oleh bapaknya. Jadi pernikahan ini dari segi ketentuan syariat Islam
itu sudah nggak ada masalah. Cuma ini yang perlu kita ingin tahu lebih lanjut kalau melihat gambar yang di tadi itu kan ada tragedi kelihatannya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, setelah di Jakarta ini kenapa? Apa yang terjadi dengan surat cerainya, dengan keluarga suaminya? Nah, ini yang karena dalam cerita itu dalam gambar yang kita saksikan tadi kan nampaknya Mbak Tika ini mengalami sesuatu yang sampai katakanlah cenderung ke KDRT. Nah, gimana itu bisa terjadi? Jadi yang jadi problem sebetulnya bukan pada persoalan pernikahannya ini, tapi pada proses berikutnya yang menimbulkan dan terungkap berbagai kejanggalan-kejanggalan dan persoalan-persoalan ini yang perlu kita ungkap dan kita gali lebih jauh. Dan Mbak Tika setelah menikah itu Mbak Tika tinggal di Jakarta. Setelah tinggal di Jakarta bagaimana kehidupan pernikahan itu? Setelah saya datang ke Jakarta, itu saya punya rasa ganjil Mas di hati saya, karena saya curiga sama perlakuan suami saya, yang saya nggak boleh keluar rumah, saya dikunci dari luar. Begitu juga semua persediaan itu yang saya butuhkan udah tersedia di situ. Jadi saya benar-benar nggak boleh keluar. Dia juga jarang pulang, gitu. Berbulan-bulan saya dikunci. Setiap dia pulang cuma 2 minggu sekali. Nah, udah gitu dia kalau di rumah nggak bisa langsung lama gitu, cuma sebentar. Mas, kamu kemana sih? Kamu selalu sebentar di rumah? Gua harus kerja lagi karena masih banyak proyek yang harus gua kerjain. Ngerti lo? Ya Allah Mas, aku selalu di rumah loh Mas. Mas ngecin aku harus keluar Mas. Aku butuh keluar, aku juga mau jalan-jalan kali. Lebih baik lo di rumah. Asal lo tahu ya, di luar sana banyak orang jahat. Jadi lebih baik lo di rumah karena semua yang lo perluin gue siapin buat lo. Ngerti? Mas, jangan pergi Mas. Pasti nggak? Mas, jangan pergi. Mas, jangan pergi. Nah, mulai ada timbul kecurigaan, mulai lihat ada konflik kan pasti ada konflik, terus mulai kecurigaan. Itu sejak kapan Mbak Tika mulai ketahuan? Jadi pas begitu dia pergi, kebetulan HP-nya ketinggalan di rumah. Pas saya lihat kan ada telepon, saya angkat, saya kaget. Ternyata yang telepon itu istrinya. Istrinya. Berarti statusnya Bu Tika ini sebenarnya setelah udah tahu istrinya berarti istri kedua sekarang ini? Iya. Oh. Istri kedua. Lalu yang kaitannya dengan surat cerai yang tadi itu gimana? Apakah ini istri yang sudah dicerai atau bagaimana ini? Iya. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi gini, itu surat cerainya ternyata surat cerai palsu. Dia bilang katanya surat cerainya itu baru mau diurus. Ini Mbak Angela, kalau pernikahan ini dasarnya sudah bukan dasar kejujuran. Sudah niatnya bukan niat kebaikan, tapi niatnya hanya sekedar untuk menuruti keinginan hawa nafsu. Nah, ini makanya para fuqaha atau ahli hukum fikih itu membagi hukum pernikahan itu tidak hanya satu, Mbak Angel. Hukum orang nikah itu ada 5. Bisa wajib dengan kondisi tertentu, persyaratan tertentu, itu hukum nikah menjadi wajib. Misalnya ya, dalam kondisi bahwa ini betul-betul ada kondisi darurat yang mengharuskan dia harus nikah daripada nanti terjebak pada perbuatan zina, terjebak pada perbuatan yang tidak baik, membawa kerusakan-kerusakan yang lebih besar, maka hukum menikahnya itu menjadi wajib. Ada juga yang sunnah, gitu. Kalau ini keadaan normal-normal saja, ya, nggak ada suatu alasan yang membuat dia terpaksa harus melakukan itu. Dan ketika nikah ini bisa menjadi haram. Kalau nikahnya ini satu, dia tidak mampu menjalankan kewajibannya baik secara fisik maupun psikis dengan baik. Yang kedua, menikah hanya untuk tipu menipu, menuruti keinginan, membuat kerusakan-kerusakan yang lebih berat. Ini haram hukumnya menikah. Haram ya? Justru haram karena hukumnya dia menikah. melanggar itu Gitu. semua syarat. Sehingga dengan pakai cara menipu, memalsu dokumen, terus kemudian bahasa kasarnya di Jakarta dia tidak memenuhi nafkah lahir batin. Lahir mungkin terpenuhi karena disediain semuanya ya Mbak ya. Tapi batinnya, misalnya orang kan butuh bersosialisasi, butuh berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Nah ini tidak boleh alasan kemudian agama misalnya pakai alasan, oh kamu udah boleh keluar, tapi
ini mengingatkan kita kepada Dia sebenarnya berkedok ya semua Iya. dari nggak dia dicurigai alasannya- kecenderungannya begitu. Alasannya bahwa karena ketakutan, keselamatan atau bagaimana sebenarnya dia punya Ada sesuatu yang dia niatan sembunyikan, baik. ada sesuatu yang dia sembunyikan karena ternyata dia tidak jujur untuk ini. Ini kalau kata Sayyidina Ali dulu mengatakan kalimatul haqqi raddu bil batil. Suatu kalimat hak, kalimatnya benar, menjaga dia supaya enggak selamat, supaya enggak tersesat, memenuhi supaya perempuan jangan keluar rumah sebelum ada izin laki-laki. Ini kan baik semua. Iya. Kalimatun hak ini, tapi yuradul bil batil. Tapi ini digunakan untuk keinginan kebatil, yaitu menutupi topeng dia yang sebenarnya, kondisi dia yang sebenarnya. Iya. Ini pernikahannya di siri hanya syariat apa dicatatkan di negara? Dicatatkan di negara. Nah, resmi, ya tidak ada masalah baik negara maupun syariat. Cuma yang jadi persoalan adalah itu tadi, secara hukum negara ada pemalsuan dokumen. Terus proses rumah tangganya berikutnya gimana?